Ada duduk ya. Semangat sayang. Apa ini ada duduk? Duduk. Kamu ada otak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persembahkan drama dengan judul Siksa Kubur bagi Anak yang Durhaka Terhadap Orang Tua yang akan diperankan oleh Azila berperan sebagai Dita Leni Rafia. Berperan sebagai malaikat. Putri berperan sebagai Ustaz Selamat Fit Dunia wal Akhirah. Orang salah begini video dewe. Iya bang kita ada kayak aku coba. Sebuah desa, hiduplah satu keluarga kecil yang sederhana, yaitu keluarga Bapak Rijal dan istrinya Ibu Lia. Mereka mempunyai satu anak-anak yang diberi nama Dita Leni Rafia. Suatu hari, Leni pulang sekolah bersama teman-temannya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Berjalan waktu begitu begini. Sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Sesampainya di rumah. Assalamualaikum, Bu, Ibu. Tedung. Tedung. Assalamualaikum. Jadi lagi.
Waalaikumsalam. Udah pulang, Len? Ayo, ibu udah buatin makanan buat Leni. Makanan apa itu? Tiap hari cuma makan singkong. Gimana nanya mau cerdas kalau tiap hari makannya kayak gitu? Maafkan ibu, nah. Ibu gak punya uang buat beli makanan yang enak. Gak sudah aku makan kayak gitu. Dihempas ke lambang Maafkan ibu, nah. Mana kakak? Mana kakak? Dia sedang sakit lagi, jangan dia. Cepetan panggilin, aku mau beritahu ya. Sakit lagi. Mau beli makanan enak? Ya mana nih? Bangun! Cepetan kasih aku uang, cepetan! Astagfirullah, nak. Bapak lagi sakit, nak. Bapak gak punya uang. Maaf, gimana aku punya uang? Ya boleh, Pak. Bangun, Pak. Ini apa? Katanya gak punya uang. Itu untuk berobat kakakmu, Lek. Kakakmu miskin, gak berguna. Kewajiban orang tua bukan hanya untuk menafkahi anaknya, melainkan mengingatkan anaknya untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang muslim. Keesokan harinya, Pak Rizal membangunkan Leni untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Len, Leni, bangun Len. Sudah waktunya sholat subuh berjamaah, Len. Leni. Berisik. Pergi sana. Ganggu orang tidur aja. Istighfar, nak. Astagfirullah, nak. Ada apa, Kak? Kamu bangun, Bu. Leni, ayo nak, kita sholat dulu, nak. Leni, nak. Berisik. Percuma, Pak, Bu, mau sholat. Kita tetap miskin, kan? Pergi sana, ganggu orang tidur aja. Pergi. Di waktu sore, Leni duduk santai di teras rumahnya sambil bermain handphone. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis pada Leni. Adalah di Facebook. Halo? Oh, pergi nanti malam. Oke deh. Oke, kita isi ya. Aku ya. Betul ya, guys? Waalaikumsalam. Dasar pengemis menjijikkan. Pagi-pagi udah kerugian rumah orang.
Dipikir nyari mah itu gampang apa? Terai ini mah ya. 1.000. Pergi sana, pengemis menjijikkan. Ini ke bordos. Dengar nggak sih dari tadi ngomong apa? Pergi sana, pergi. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Menjelang malam, Lenny bersiap-siap untuk pergi bersama teman-temannya tanpa berpamitan kepada orang tuanya. Setelah beberapa menit, teman-teman Lenny pun datang. Oh ya, Len, gimana? Jadi gak? Jadi dong. Emangnya kita mau kemana sih? Ya, ikut aja. Iya gak sih? Iya dong. Gas ah. Bentar Len. Emangnya lu izin dulu ke nyokap lo? Apa? Izin? Gak usah, gak penting juga. Guys, ini tempat apaan? Aduh, kampung. Ini tuh kafe berarti. Kenapa? Sana ya? Baru pertama kali sih aku tempat kayak gini. Ini minuman buat kamu. Minuman apaan ini? Udah, minum aja. Lenny pun meminumnya. Guys, aku pulang dulu ya. Kepalaku pusing. Now I should say, but the voices in my head go. I know I should say, but the voices in my head go. I know I should say, but the voices in my head go. I know I should say, but the voices in my head go. Guys, aku pulang ya. Kepalaku sakit. Ya, dadah. Gara-gara semua. Sesampainya di rumah, Lenny terus mengetuk pintu rumahnya dengan keadaan tidak baik-baik saja. Ibu, Bu, iya Len, sebentar nak. Sampai akhirnya, ya Lenny, kamu kenapa? Lenny, bapak, cepetan bapak, bapak.
Alhamdulillah naiknya kok sudah juga. Bu, tolong bu, panas bu. Bagaimana nih bu? Bosan bu? Sadar. Akan tetapi dia merasakan badannya tidak nyaman. Hingga akhirnya bapaknya memanggil Ustaz. Bu panas bu, dadaku sakit bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya ada apa kak? Mau minta tolong pak, anak saya kesakitan. Oh bisa pak, kenapa? Kakak pulang dari Lobo sama teman-temannya. Udah ya pak, ayo Umi. Tiba di rumahnya, Lani pun semakin parah. Ia sangat kesakitan, wajahnya pun pucat, dan ia sudah kesulitan untuk bernafas. Ya Allah bu, Lani kenapa seperti ini? Gak tahu Pak Ustaz, tadi dia mabuk, tiba-tiba dia kesakitan Pak Ustaz. Astagfirullah Kak, Bu, sepertinya Lani sedang mengalami nazar. Ya Allah, Lani, kamu coba ikut kata saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya Allah, Lani. Akhirnya Lani pun beristighfar bu. Jelaskan Lani bersenang di sana. Istighfar bu. Jenazah Lani pun dimajikan. Tiba-tiba teman Lani pun datang untuk melayat. Saya turut berduka cita ya Pak, Bu. Iya nak, sama-sama. Pak, Bu. Ganjangan coba. Sekarang mana? Masuk dulu Pak. Bu, Lani jangan sahur ya Bu. Bapak anak kita Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Bu. Coba Pak, saya coba. Sungguh keras. Alhamdulillah, hanya bisa tahan suul khotimah. Pak, Bu, sebaiknya kita segera mengantarkan jenazah Lani ke tempat pemakamannya. Ya sudah Pak, ayo. Setelah semuanya selesai, jenazah pun dipulangkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir.
Jenazah Nani pun masuk dalam liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadirat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan daya fasih yang jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. Inilah siksa dalam kubur. Inilah drama pada malam hari ini. Beri tepuk tangan